Halo teman-teman, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang itu ya. Itu banyak banget yang informasi bahwasanya Jepang tidak menerima imigran lagi, bahwasanya tenaga kerja asing itu akan dibatasi masuk ke Jepang. Dan apakah itu benar? Ya, sebagian teman-teman ya, karena di Jepang baru saja terjadi suatu pemilihan umum kayak di Indonesia itu semacam ya pemilu ya. Jadi mereka para kandidat itu pastinya akan berbondong-bondong melakukan suatu apa ya, gebrakan-gebrakan yang mana harus menguntungkan pihak Jepang. Dan salah satunya Sanseito Party, partai anti asing teman-teman ya. Sanseito, dan alhamdulillah dan ternyata menang karena banyak banget otomatis yang milih kan ya rata-rata orang Jepang ya. Jadi ini anti asing ya. Anti asing, kenapa anti asing? Jadi kayak ini salah satu 危機的な状況です。歩いても外国人の方ばっかだし、治安も悪いし、私たちの税金使われるし、社会保険料上がってって、私よく見てるから、会計事務所やってるから、日本人の企業がすごく苦しんでるの分かってるんですよ。 Jadi saat ini itu banyak banget orang asing yang masuk ke Jepang. Kalau dulu itu memang ini teman-teman ya, nggak begitu banyak seperti sekarang. Karena sekarang itu visanya itu ada banyak. Maksudnya visanya lebih mudah, kayak misal yang rame banget itu Tokutei Gino ya. Kalau dulu itu paling engineering, terus juga magang. Dan magang pun kalau dulu itu teman-teman, kalau sekarang juga gitu sih ya. Kalau magang dulu itu pun 3 tahun harus selesai, nggak boleh balik lagi ya kalau dulu. Jadi benar-benar apa ya, ketat, nggak boleh sembarangan orang itu masuk ke Jepang. Terus waktu apa namanya mau magang ke Jepang itu benar-benar digembleng, benar-benar dikasih pelatihan mental, fisik, bahasa, terus mental budaya Jepang kabeh diblek neng peserta, sehingga benar-benar mentalnya terbentuk. Karena kalau pada saat pada saat diklat pelatihan itu kira-kira nggak kuat ya mundur kayak gitu ya. Banyak yang teman-teman saya waktu itu juga ada yang mundur, nggak kuat dan sebagainya. Nah, kalau sekarang itu prosesnya gampang banget teman-teman ya. Kalau misal pengen ke Jepang tinggal ikut tes ya, JLPT atau JFT, tes bahasa, terus tes SSW, ya tinggal dipelajari, belajar, tes, nanti lulus dapat sertifikat, cari job, berangkat. Itu loh kalau sekarang ya. Jadi yang masuk ke Jepang itu apa ya, lebih banyak banget untuk saat ini, sehingga itu membuat mungkin mental bagi teman-teman yang nyampe ke Jepang dengan segitu mudahnya itu beda dengan orang yang mau masuk ke Jepang tapi prosesnya begitu sangat-sangat wangel, digembleng kono kene kayak gitu ya. Itu akan beda, pembentukan mentalnya beda. Nah, jadi kasus-kasusnya, yang kan sekarang ini orang Jepang itu kayak merasa risih, mungkin banyak orang asing. Ya, karena memang penduduk Jepang itu kan lama-lama turun, teman-teman ya. Karena mereka tuh banyak yang nggak nikah, banyak yang nggak punya anak, nggak mau punya anak kayak gitu. Ya, lama-lama kan, apa ya, mereka sendiri, Jepang sendiri sebenarnya ya butuh orang masuk harusnya, ya kan. Karena kalau kita lihat, itu rata-rata perusahaan di Jepang itu pasti ada orang asing. Bukan cuma orang Indonesia ya. Vietnam, Myanmar, Thailand, bahkan dari Bangladesh, bahkan dari Timur juga ada. Kayak gitu teman-teman ya. Tapi ya, dan Cina juga banyak masuk di sini teman-teman ya. Jadi ini benar-benar tidak dapat bantuan dana, tapi entah kenapa orang tua asing yang menyekolahkan anaknya di sekolah asing malah dapat bantuan dana. Nah, jadi memang waktu itu karena penduduk Jepang yang sangat sedikit, yang menurun, itu banyak banget saudara saya juga itu mendapat subsidi bantuan ketika teman-teman ya di Jepang, terus suami dan istri di Jepang, bukan orang Jepang ya, orang Indonesia misal, itu terus lahiran di Jepang, itu bahkan mendapatkan ini subsidi, mendapatkan tunjangan dan sebagainya teman-teman ya dari pemerintah. Terus ini jadi kayak, wah, kenapa kok bisa seperti itu? Jadi orang Jepang ini ya memang karena ya orang Jepangnya kurang sih teman-teman ya. Jadi ini melakukan gebrakan baru yang mana jangan sampai seperti itu. Jadi semua yang orang asing itu akan dipangkas, istilahnya bantuan-bantuan untuk orang asing mungkin akan dipangkas ya.
Jadi namanya orang kampanye kayak di Indonesia itu, ya kita harus mengembangkan produk dalam negeri. Wah, seperti itu. Kita harus membangkitkan ekonomi. Wah, seperti itu teman-teman, sama sebenarnya. Membangkitkan ekonomi masyarakat, ekonomi dalam negeri, produk dalam negeri dan sebagainya. Zaman dulu tuh. Nah, ini jadi kayak Jepang kok jadi seperti ini, mau keluar aja takut ya mereka, karena ini teman-teman ya ini kenapa kasus kemarin terjadi, karena wong Jepang itu dengan orang asing kok wedi-wedian. Nah, kalau kita ada orang asing yang di Indonesia, wah malah foto misalnya, oh enak bule-bule, enak turis gitu ya. Tapi kalau orang Jepang melihat orang asing itu sinis teman-teman ya. Jadi kayak bau benci gitu loh. Kenapa kok jadi kayak gini di Jepang sekarang itu ya? Dulu nggak kayak gini. Apalagi ditambah dengan orang asing yang banyak membuat ulah. Ada yang driver malah kecelakaan, terus nubruk opo. Ada juga yang tindak kekerasan kayak gitu teman-teman ya. Dan bahkan kemarin itu ada yang membakar Senta teman-teman ya. Jadi nggak tahu, kemarin ada informasi bahwasanya WNI membakar Senta. Ya maksud mau harus dibusumet ya orang mungkin ya, nggak mungkin mau dibakar secara sengaja, nggak mungkin tuh. Cuma sebenarnya dalam satu apato itu nggak tahu, karena nggak cuma orang Indonesia aja, jadi ada Indonesia, asing juga, intinya nggak cuma Indonesia. Dan kronologinya katanya ini malam lagi minum mabuk, terus malam-malam gawe mie teman-teman, gawe mie. Pak aku sebenarnya kalau nyumet kompor itu kayak kepikiran tenan teman-teman ya. Jadi kita harus benar-benar hati-hati. Gawe mie tinggal neng toilet jeder kobong, dar, dan nggak tahu ya indikasinya, intinya itu nggak tahu orang Indonesia atau mana, yang jelas itu orang asing dan total kerugiannya itu sekitar 800 juta. Bayangin ya. Jadi iki Senta itu kan training center, semacam tempat berkumpulnya latihan teman-teman yang dari asing masuk ke Jepang, itu dilatih dulu mungkin sekitar 1 bulan atau berapa. Jadi belum kerja teman-teman, belum mulai kerja. Enek dendol 800 juta, balik cah. 800 juta lah setahun yang bumbuan nembok apa oleh mbok ora. Kayak gitu ya. 800 juta, 800. Walah ya abot teman-teman ya. Gue kedendo sakmono. Kemarin juga ini kalau yang pemenangnya itu ceritanya gini, kemenangan partai anti asing ya. 人も帰ってください。犯罪を犯す人も帰ってください。日本の風習に合わせられたくない人、自分の宗教を貫きたい人、帰ってください。日本と日本人と一緒にこの日本の社会の発展に協力しますよという方は受け入れていけばいいです。でもその Nah, jadi teman-teman ya, yang ingin membuka PDW kon balik ya, kon balik. Terus yang pengen nyebarkan agama kon balik, yang bikin aturan-aturan sendiri kon balik. Jadi kalau teman-teman yang mau ke Jepang, yang niat pengen ke Jepang dan patuh pada peraturan yang ada di Jepang dan mematuhi itu semua dan ingin sama-sama dengan orang Jepang membangun Jepang kayak gitu ya, itu nggak apa-apa di sini gitu loh. Yang pirane arep dhewe aku ning Jepang arepe ngene gawe cara dhewe, gawe nganu dhewe, nggak mau patuh bahkan sebagainya, itu kon balik teman-teman, seperti itu. Jadi jawaban daripada apakah pihak negara Jepang sudah melarang imigran masuk ke Jepang, ya boleh-boleh saja tapi harus patuh pada Jepang, jangan bikin cara sendiri teman-teman ya. Partai anti asing baru saja meraih kemenangan besar dengan 14 kursi dalam pemilu senat. Mereka menyatakan potong semua tunjangan untuk orang asing. Partai Sanzido, partai anti asing baru saja meraih kemenangan besar dengan 14 kursi dalam pemilu senat. Mereka menyatakan prioritaskan orang Jepang terlebih dahulu dan ingin memotong semua tunjangan untuk orang asing. Meraih kemenangan partai anti asing jelas. Jadi kalau di Indonesia pun misal kita menggaungkan anti asing, pasti rata-rata mendukung teman-teman ya, karena warga negara sendiri pasti akan sangat mendukung partai yang mengusung anti asing. Intinya teman-teman kalau mau ke Jepang jangan bikin ulah gitu aja ya. Jangan bikin ulah, jangan bikin rusuh. Yes. Kalau mau ke Jepang, masuk patuhi peraturan. Kalau sudah patuh peraturan, misal bosnya kok nakal, bosnya misal mentung, lah itu kan teman-teman bisa lapor gitu loh. Maksudnya sudah ada aturan gitu loh. Nggak bakal kita dipelkodo gitu loh teman-teman. Dipelkodo ya lapor polisi beres gitu. Apalagi ada bukti, malah dapat duit.
gitu. Oke teman-teman, sekian video kali ini jawabannya. Yang penting untuk imigran yang mau masuk ke Jepang, teman-teman di Indonesia yang mau masuk ke Jepang itu masih terbuka lebar. Tapi satu, jangan bikin cara sendiri, jangan carpe diewe. Yang penting patuh pada aturan yang ada di Jepang. Terima kasih yang sudah support channel ini. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.